Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali ke video perkuliahan fisika dasar di bab atau tentang kesetimbangan. Kita akan langsung coba membahas apa itu kesetimbangan. Ya, secara sederhana, setimbang berarti semua gaya-gaya, ini penting teman-teman semua, semua gaya-gaya yang bekerja saling meniadakan sehingga benda tidak mengalami percepatan dan cenderung akan diam, walaupun tidak semua benda yang setimbang pasti diam ya. Oke teman-teman semua, intinya apa? Setimbang itu berarti kata kuncinya apa? Gaya-gaya yang bekerja saling meniadakan. Kita lihat contohnya apa? Contohnya ketika kita duduk di sebuah kursi atau seseorang duduk di sebuah kursi, sederhananya kayak gitu. Maka di sini kita lihat bahwasannya orang ini, teman-teman semua, ini orang ini duduk diem ya, bukannya dia walaupun kursinya ada rodanya terus dia gerak-gerak, enggak. Dia kondisinya diam, duduk diam, tidak bergerak. Duduk secara ini aja ya, duduk di suatu kursi. Maka di sini kita lihat ya, ada gaya berat si orang ini ya, yang ke arah bawah tentunya. Gaya berat dia ke arah bawah yang bisa kita katakan sebagai W, yaitu massa dikali gravitasi. Nah, di saat yang sama si kursi ini dia memberikan gaya reaksi ke atas. Gaya reaksinya ini karena dia ada, misalkan di sini ada kursinya ada dua tumpuan ya. Berarti ada dua roda ini menopang. Roda kursi ini menahan beban dengan besar gaya yang sama ke atas. Ya, kita sudah belajar ya di SMA dulu. Gaya topang roda sama dengan gaya berat orang yang duduk di kursi tersebut. Sehingga ini kita menggunakan hukum dasar, yaitu hukum Newton 1 teman-teman semua. Hukum Newton 1 ya. Hukum Newton 1 apa itu? Hukum Newton 1 sederhana banget ya, yaitu apa teman-teman semua? Jumlah gaya sama dengan 0. Nah ini, jumlah gaya sama dengan 0, sehingga dia setimbang, sehingga dia tidak ada percepatan ya, tidak ada gaya-gaya. Jumlah gaya yang bekerja itu resultannya 0 teman-teman semua. Nah kalau dalam sederhananya berarti gaya itu kan vektor. Berarti kita bisa katakan sigma F arah X 0, sigma F arah Y pun 0. Kalau nanti ada 3 dimensi berarti sigma F arah Z pun 0. Sebenarnya nanti ada lagi, yaitu sigma torsi. Nah, teman-teman kan di SMA juga sudah belajar torsi ya. Ini juga harus gitu. Intinya semua gaya plus sesuatu yang torsi juga kan dia menyebabkan benda itu bisa berputar ya, itu pun harus 0 supaya dia setimbang. Syaratnya itu sigma itu berarti total gaya ya. Nah ini kan berarti kalau kita analisis di kasus ini, berarti dia sigma FY nya sama dengan 0. Gini, kenapa kita katakan dia sama dengan 0? Dalam kondisi realnya atau kondisi nyatanya kita sudah pastikan sigma FY sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak atau diam. Nah itu saja sudah menyatakan sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada percepatan. Gitu. Kondisi dia diam itu menandakan sigma F sama dengan 0. Apalagi sih yang diam? Contohnya kita bangunan itu kan tidak bergerak. Bangunan itu dia statis. Intinya benda-benda yang statis, benda-benda yang diam, berarti dia sigma F-nya sama dengan 0. Contoh lagi misalkan penyangga AC ya dan sebagainya. Itu benda yang diam, itu dia berarti jumlah total gaya yang bekerja di benda tersebut 0. Gitu. Itu ya, teman-teman semua. Kalau di sini berarti kita bisa katakan ya, sigma F sama dengan 0 ya. Berarti sigma F ya semuanya kita. Nah, sekarang berarti yang bekerja di orang duduk ini kan ada gaya berat dan gaya roda gitu. Kita katakanlah berarti di sini ke bawah negatif ya, berarti minus W tambah F kursi 1 tambah F kursi 2, misalkan FK2 kursi 2 misalkan.
sama dengan 0. Berarti F, maksudnya ini roda ya, atau ini aja deh, nggak apa, ini kan ada 2, 1, 2, ini saya katakan F. Jadi F kursi 1 tambah F kursi 2 sama dengan W. Tuh teman-teman. Nanti kita tahu W nya, kita tinggal cari berapa FK1, FK2. Kita juga bisa asumsikan, oh ini karena dia terbagi rata beban-bebannya, berarti sama aja kayak ini sama besar, berarti FK1 sama dengan FK2, berarti kita bisa langsung 2 FK karena bebannya sama dengan W. Berarti beban yang ditampung masing-masing roda F kursi, F kursi sama dengan W per 2 misalkan. Berarti masing-masing ini teman-teman, ini menampung W per 2, ini juga W per 2, karena kita anggap dia menopangnya dia seragam ya. Ini di tengah-tengah, tadi ini dia seragam kiri kanan. Oke. Konsepnya sederhana, itu kesetimbangannya. Nah, contoh lagi apa sih kesetimbangan? Contohnya adalah pesawat. Ketika ada pesawat ya. Pesawat ini saya gambar pesawat jelek banget sih. Ya gitulah. Ya gitulah pesawat. Pesawat teman-teman, ketika pesawat ini dia bergerak, ada kesetimbangan. Ketika pesawat itu dia ketinggiannya tetap, ada kesetimbangan, yaitu kesetimbangan antara gaya berat si pesawat, W pesawat, dengan gaya angkat dia ke atas dari hasil gaya ini ya, dari sayap ya, gaya angkat ke atas. Nah ini lift, nanti belajar ya, lift. Nah ketika gaya sigma FV nya 0, berarti si pesawat ini walaupun dia melaju ke depan, tapi secara ketinggian ya, kalau sigma FE nya enggak, sigma FX nya enggak 0 karena dia punya percepatan ya. Atau bisa juga sigma FX nya 0, yaitu ketika dia kecepatannya konstan. Intinya ketika dia tidak ada percepatan, berarti sigma F nya 0. Gitu teman-teman. Ya, sigma FX nya juga kok bisa 0, kan dia maju Pak. Nah maju berarti ketika dia maju, di saat sama dia ada gaya dorong dari mesin jetnya ya, FJ. Di saat sama dia ada gaya hambat udara. Ketika FJ-nya lebih besar daripada F hambat udara, berarti di sigma Fx-nya tidak sama dengan 0. Berarti ada percepatan. Berarti dia semakin cepat. Tapi ketika ada satu titik, yaitu ketika gaya dorong jet pada suatu kecepatan tertentu ya, gaya dorong jet itu sama dengan gaya hambat udaranya, sehingga ya kecepatan dia jadi konstan aja si pesawatnya gitu, sama aja. Ini juga setimbang, tapi setimbang dia tetap bergerak. Tapi kasus ini hanya case tertentu ya. Kebanyakan ketika kita berbicara kesetimbangan, aplikasi yang banyak digunakan adalah benda-benda yang diam, statis, seperti bangunan, seperti penyangga dan sebagainya. Gitu ya. Lift force ini gaya angkat pesawat nih teman-teman. Nanti teman-teman belajar di mekanika fluida insyaallah. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal aja teman-teman semua. Ya, kita di sini ya. Ada contoh soal ya di sini misalkan. Oke. Nah, di sini ada chandelier core tension. Nah, ini ada apa sih chandelier core tension tuh? Lampu ya, lampu kristal gitu yang di istana gitu. Nah, di sini dia digantung oleh dua tali ya. Jadi ini lampu ya. Kalau saya gambar FBD-nya ya. Nah, ini lampu ini diikat oleh dua. Nah, di sini ya, gitu ya. Dia diikat oleh dua tali ya. Oke. Sini dia. Nah, ini mulai pakai nih vektor nih 60 derajat. Ya. Jadi ternyata berat si lampu ini kita di sini 200 kilo teman-teman semua.
200 kilo beratnya. Lampunya 200 kilo. Oke. Sini lampunya 200 kilo ya. Ini lampunya 200 kilo. Nah, calculate tension FA and FB. Nah, kita harus cari berapa. Ini kan berarti ketika ini kan setimbang ya. Karena lampunya diam. Berarti ini ada si lampu ini berarti dia menarik ke sini lah istilahnya ya. Menarik bawah gitu kan. Nah, sehingga di sini ada yang bagian atas nih dia menahan ke atas. Aduh. Sorry ini terlalu ini, sehingga dia menahan ke atas seperti ini ada FA, lalu ini ada FB. Nah, berapa FA sama FB nya gitu. Berarti sekarang tips untuk menghitung keseimbangan itu kita menggunakan konsep ini teman-teman semua. Ini kan kita lihat di sini ada FA yang arahnya itu dia seperti ini ya. Ini kan dia perpaduan antara Fx dan Fy. Maka kita harus pecah dulu teman-teman. Kita harus pecah. Seperti apa pecahnya? Berarti kita harus pecah, yaitu kita harus ubah nanti, kita harus buat jadi kita analisis masing-masing ke arah X dan ke arah Y. Kita harus buat berarti gini ya teman-teman. Kita jawab aja ya. Nah, kita jawab. Oke. Jadi kita tulis, kita analisis dalam semua arah. Di sini kan arah yang terlibat berarti hanya X dan Y ya, Z kan nggak ada. Berarti kita langsung analisis sigma Fx sama dengan 0, lalu sigma Fy sama dengan 0. Nah gini, masing-masing. Nah sekarang kita lihat dulu teman-teman semua, barakallahu fikum. Sekarang gini, kita lihat dulu sigma Fy nya. Sigma Fy ya, yang pertama ya, sorry. Sigma Fy sama dengan 0, ini yang pertama. Nah, kita lihat yang berkontribusi ke arah Y. Apakah FB berkontribusi ke arah Y? Tidak, karena FB murni dia X ya. Berarti yang ke arah Y adalah berat si lampu. Ini kalau berat si lampu berarti yang sini W ini sama dengan 200 dikali 9,81 ya. Ini kurang lebih 1960 Newton gitu ya. Oke. Nah ini berarti yang ke arah W itu ada FA nya FA yang ini kan FA kan kalau dipecah bisa ke arah dua arah teman-teman. Ini FA, ini FAY ya. Atau ini saya hapus dulu deh. Saya pakai warna merah aja. Nah ini ke arah ini FAY, ini FAX. Nah dua arah dia. Maka berarti FA yang komponen ke arah Y ke atas. Berarti saya bisa katakan, oke, berarti ini yang ke arah bawah negatif, ke arah atas positif. Berarti saya bisa tuliskan FAY ya, FAY minus W lampu sama dengan 0. Berarti FAY. Nah FAY itu sama dengan apa? Ingat ya, ini kan kalau kita bikin segitiga ini kayak gini kan. Sorry. Nah gini ya. Ini FA ini 60 derajat. Berarti nah ini hati-hati ini. Ingat ya di video kita di tentang vektor. Berarti kalau ke atas apa? Dia kan sudutnya sudut mengapit ya nih. Sudutnya mengapit. Berarti ini FAY walaupun dia Y, tapi karena sudutnya sudut yang diketahui ini. Berarti yang mana nih sudutnya berarti teman-teman? Ya. Berarti ini ya. Ini berarti masih ingat ya. Ini kalau segitiga berarti ini Y ini depan apa sampingnya si sudut? Itu depan ya. Sampingnya ini, sampingnya itu ini berarti kan kayak fx-nya diproyeksi ke atas gitu kan. Berarti depannya ini dia
pakai sin. Ini sama dengan FA kali sin 60 gitu kan. Fx. Nah, adapun fx A ini kan FAX itu kan berarti dia yang ini FAX ini berarti dia ini kalau kita FX ini kalau kita proyeksiin ke atas kan ini sama aja, ini kita pindahin ke atas sama aja, ini kayak ini posisi FAX ini kan ini kita bisa proyeksiin ke atas, FAX kita pindahin ke atas jadi sini FAX ya. Walaupun yang harusnya ini FAX nih. Ini diproyeksiin aja. Ini kan berarti FAX ini kan dia sampingnya si sudut 60 derajat ya kalau kita bahas tentang segitiga trigonometri ya. Sehingga kalau FAX berarti kita FA dikali pakai cos gitu ya. Silakan teman-teman lihat lagi ya di video tentang trigonometri, tentang pembahasan penggunaan trigonometri di vektor. Oke. Udah, berarti kita bisa tulis berarti seperti ini. Mana tadi? Nah, ini ya. FAY minus W lampu sama dengan 0. Berarti FAY sama dengan W lampu. Tadi W lampu sama dengan 1960. Oke. Berarti FA dikali sin 60 sama dengan 1960. Berarti kita bisa tahu nih FA sama dengan, nah sin 60 berapa? Sin 60, aku malas banget lagi, sin 60 berapa ya? Setengah akar 3 ya masalahnya. Kan seperti cos 30 kan setengah akar 3 ya setahu saya. Berarti nah kita tulis berarti FA kali setengah akar 3 sama dengan 9 Newton ya. 1960 Newton. Berarti FA sama dengan 2 dikali 1960 Newton per akar 3. Aduh, saya malas ngitungnya asli. Hitungin dong. Nah, ini Newton ya satuannya. Oke. Nah, ini FA. Ini FA, ini dapat nih FA-nya nih. Oke, ini dapat FA-nya. Sekarang FB-nya berapa, teman-teman semua? Nah, FB-nya berarti kalau kita berbicara tentang FB, kita berarti sekarang yang kedua yaitu sigma Fx sama dengan 0. Yang Fx berarti apa? FAX sama FB. Nah, yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Berarti saya tuliskan ini kesepakatan aja ya. Boleh nggak ke kiri positif, ke kanan negatif ya? Silakan, tapi harus konsisten gitu. Harus konsisten. Berarti biar gampang ya, kiri negatif, kanan positif. Berarti sekarang sigma Fx sama dengan 0 berarti FB minus FAX sama dengan 0. Nah, FB sama dengan FAX gitu kan. FAX tadi sama dengan apa nih? FA cos 60. FA cos 60 derajat. Nah, kita tulis saja FB sama dengan FA. Tadi kan FA ini ya, ini FA nih. FA berarti ini 2 dikali 1960 Newton per akar 3 kali cos 60. Cos 60 apa? Kalau misalkan cos 60 itu setengah ya. Setengah. Nah, ini coret aja, ini coret. Berarti FB sama dengan 1960 per akar 3. Nah, ini supaya enak. Nah, ini juga supaya enak ya. Ini saya lupa. Ini harusnya dikali akar 3 per akar 3 ya, biar enggak biar bagus lah. Akar 3 per akar 3 kan 1 ya. Supaya akar 3 di bawahnya jadi hilang. Berarti ini jadi 1960 kali akar 3 per 3 gitu. Ya, gini aja ya. Berarti ini FB nih. Oke. Jangan lupa Newton. Nah, itu. Jadi itu teman-teman untuk contoh kasus ini ya, sederhananya. Oke, teman-teman semua, semoga itu untuk contoh yang sederhana.
Adapun untuk torsi nanti kalau misalkan batang nanti ada batang gitu kan. Lalu ini batang nanti misalkan ini kalau dikasih. Ini sebenarnya kalau ini lebih asik kita langsung bahas di mekanika struktur. Contoh soalnya. Karena real itu nanti teman-teman akan gunakan ini konsep ini di mata kuliah mekanika kekuatan bahan, itu kepake banget. Bukan cuma kepake, itu wajib bisa gitu. Konsep ini tuh nanti akan dipakai di mekanika struktur, mekanika kekuatan bahan di semester 5 kalau nggak salah ya. Nanti kalau mau kita bahas contoh soalnya yang langsung ke real case ya, mekanika bahan nanti. Oke teman-teman semua, itu saja dari video di kesetimbangan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.